Aku tidak pernah tahu, berat rasanya menulis serangkai kalimat penutup di akhir bab novel yang kutulis. Kalimat-kalimat terakhir yang menjadi penutup cerita penuh lara. Kok pulangnya larut banget? Udah ada proyek tambahan, jadinya lembur. Udah makan belum? Belum, saya kan nunggu kakak pulang. Lain kali jangan nungguin kakak pulang larut malam, kamu makan duluan aja. Saya kan maunya makan bareng-bareng sama kakak. Ya, nanti kakak usahain pulang gak larut malam ya. Janji ya, awas kok bohong lah, telan hidup-hidup. Iya, iya. Kak, novelnya bentar aja beres loh. Kapan diterbitinnya? Saya nggak tahu sih, saya soalnya mau baca-baca dulu sekarang saya editor. Oh, syukurlah kalau gitu. Udah mau mandi dulu. Iya, pantas bau. Wangi gini dibilang bau. Terkadang, aku takut untuk merasa bahagia. Takut untuk kembali ke momen hancurnya sebuah keluarga, seperti pecahan kaca yang tajam. Kalian cepet sarapan. Iya mah, bentar lagi. Kerjaan kamu gimana, Pak? Pembangunan lancar? Kemarin mau belanja lewat situ, Mama lihat gak ada yang berubah dari minggu kemarin. Dari kemarin pemilik proyeknya mau gonta-ganti desain. Mandornya juga bolak-balik ke rumah sakit. Makan yang banyak, biar fokus belajarnya. Kan bentar lagi ujian. Mah,
Kemarin itu di sekolah, astagfirullah, Mama lupa lagi goreng bakwan. Orang bilang rumah mewah adalah keluarga harmonis. Bagiku, keluarga harmonis seperti cangkang bodoh yang menyelimuti duri tajam. Kenapa kamu gak bareng sama kakakmu? Kan naik angkot suka ngetem terus. Enggak apa-apa mah, Lea lebih suka naik angkot. Ini ada sedikit buat kamu. Gak usah, ini buat kamu aja. Kan ini hasil kerja keras kamu. Gak apa-apa, ini sedikit kok. Ya udah, kalau gitu makasih ya, Pak. Jangan kerja capek-capek. Kalau istirahat izin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar gak mau bareng nih? Enggak, duluan aja. Hati-hati ya. Kenapa? Tahu nggak? Kak Aja ngajak aku jalan loh sama temen-temennya. Kamu ikut ya Kak, biar aku ada temen ngobrol. Kapan emang? Katanya sih pulang sekolah sekarang. Enggak deh Han, aku udah ada jadwal. Soalnya mau fokus belajar sama bentar lagi ujian. Justru itu Kak, kita harus healing dulu biar pikiran kita gak mumet. Apalagi healingnya sama Ayang Aja. Kak Aja, Bang. Kau udah Bel, ayo ke kelas. Ayo. Kang, pulang sekolah kita nge-mall yuk. Lagi males pulang ke rumah nih. Enggak deh Han, aku pulang sekolah disuruh ke kantor. Ke kantor, mau ngapain? Mungkin minta tanda tangan. Jadi novelis terkenal aja belum? Kan ke kantin yuk, duluan aja deh. Udah deh. Kok fokus amat deh? Ke kantin yuk, lapar nih. Duluan aja Han, aku mau beresin catatan ini. Bukannya mapel Indo kamu udah beres ya? Kok masih nulis? Yaudah deh, duluan ya. Bye. Pak, buru Pak, adieu Pak. Gerak bantuan iya geus teu kuat mules. Aduh. Tolong ya Pak. Siapa aman?
Pak, sini Pak, istirahat dulu Pak, minum. Salut aku sama kamu ya Pak ya. Kamu itu ya masih muda, tapi gak gengsi jadi kuli bangunan. Harusnya kan anak seumuran kamu ini ya, lagi seneng-senengnya main. Bukannya gak mau main, Mas. Kalau gengsi digedein, keluarga saya bergantung sama siapa? Sedangkan saya anak lanang satu-satunya. Ya, kamu harus tetap kuat ya Pak ya, harus tetap sabar ya. Mas yakin, orang yang kayak kamu ini pasti sukses, jangan kayak Mas ya. Kamu tahu alasan kamu masuk ke ruangan ini? Bapak dapat laporan dari yayasan. Ternyata kamu belum bayar tunggakan selama 2 bulan. Dan 2 bulan loh. 1 bulan terakhir kemarin udah Bapak bantu. Nggak ada lagi keringanan untuk saya, Pak. Saya benar-benar pengen ikut ujian. Saya rajin belajar kok. Saya janji setelah ujian selesai, saya akan melunasinya. Bapak mengapresiasi semangat kamu kalian. Tapi peraturan tetaplah peraturan. Kamu juga tahu kan konsekuensi yang belum bayar tunggakan. Tapi Pak, saya benar-benar mengusahakan mencari uang tambahan. Jadi tolong kasih saya kesempatan lagi, 1 kesempatan lagi Pak. Mohon maaf kalian. Untuk kali ini Bapak sudah tidak bisa membantu kamu lagi. Bapak di sini hanya sebagai staf. Dan mohon maaf, kali ini kamu tidak bisa mengikuti ujian sekolah. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa melanjutkan sekolah ya. Kalau kamu udah bayar tunggakannya, kamu bisa mengikuti ujian susulan nanti. Saran dari Bapak sekarang, bantu dulu orang tua kamu dan segera lunasi iuran tunggakan kamu. Bapak ya. Duri itu menusuk perasaan yang ditutup rapat-rapat. Terasa sesak menohok di dada. Aduh kan buat Mang Ali udah belum Pak? Udah, Mas, sekarang disuruh bawain batu bata. Ya udah, ayo angkut. Kamu jangan bawa banyak-banyak, nanti tangan kamu cedera. Tenang, kuat kok, Mas. Dan kau gimana sekarang? Katanya cedera. Baik-baik saja kok, Pak. Ini cuma cedera dikit. Ada yang ingin saya bicarakan. Duri itu tak hanya menusuk jiwa yang lemah. Sesosok perisai yang menjadi pelindung pun diselimuti duri di hatinya. Assalamualaikum. Wah, Terlalu lama, duri itu mulai merobek cangkang yang menyelimutinya. kenapa, Mak? Aku bisa ikut ujian karena belum bayar SPP.
Jangan sabar ya, kakak juga lagi ngusahain. Ngusahain apa kak? Kakak dari dulu bilang ngusahain, tapi mana hasil usahanya? Iya, yang sabar ya. Kalian kurang sabar apa? Kalian dari dulu selalu ngertiin kakak, tapi kakak gak pernah benar-benar ngusahain buat Lea. Sabar sedikit lagi emangnya nggak bisa. Sabar apa kak? Lea udah mohon-mohon sama guru. Lea udah punya harga diri. Kakak emang pernah dulu kayak gitu? Enggak kan? Kakak dulu masih dipegangin sama bapak. Kakak ngerti, kakak juga kan lagi ngusahain. Apanya yang ngerti? Kakak gak usah pura-pura bisa bisnis sama Lea. Gak usah, kakak di keluarga, gak usah. saling membantu, lihat cinta mana yang Terus sekarang maunya apa? satu. Harusnya kakak bilang dari awal. Kok gak bisa pengen coba Lea, kak? Ya, mending dari awal gak usah sama kakak. Daripada kayak gini, Lea malu Bolehkah sama orang. aku yang berbicara? Kalau bisa milih siapa yang mati, kalian lebih milih kakak daripada bapak. Kakak ucapan kamu ya. Udah kak, udah. Sini kamu ya. Udah kak, udah. Udah lagi emosi, kita usahain sekolahnya sama-sama ya. Semuanya sia-sia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan rumah harmonis ini. Kurasa tidak akan ada yang bisa. Kak ya, cepet keluar. Kan belum makan dari pas pulang sekolah. Kalau gak mau dibuka, Mama bawain makannya ke sini. Berisik, Lea gak mau makan. Kak, cepet makan. Kan belum makan dari pas pulang. Enggak mah, kakak nggak lapar. Mungkin kita pernah berpikir rasa sakit kita adalah rasa yang paling sakit. Namun ternyata ada seseorang yang mampu menahan semua tajamnya duri kehidupan. Seseorang yang tak kenal lelah, tak kenal batas, siang atau malam, hujan bahkan badai, ia tetap mempertahankan cangkang yang rapuh.
Gorengan, gorengan. Gorengan, gorengan, gorengan. Gorengan, gorengan. Gorengan, gorengan. Seberapa gorengan teh, Cek? Ma? Halo? Iya, saya putrinya. Kenapa, Pak? Hah? Ya, Kak. Hah? Ternyata duri sengaja ditutup rapat-rapat karena tidak ingin cangkangnya hancur. Biarlah rasa sakit yang memilukan bisa diobati perlahan. Kata dokter, Mama krisis hipertensi karena gak pernah diobatin. Katanya Mama masih beruntung bisa baik-baik aja. Sudah, sekarang kita fokus ke kesehatan Mama. Karena cuman kita yang bisa diandelin. Mungkin karena kita Mama bisa gitu. Karena kita juga Mama gak bilang sakit. Soal kemarin, maaf Kak. Lea udah ngomong yang gak pantas sama kakak. Mau gimana pun juga, kakak yang selalu ngerasain Lea buat sekolah. Maafin kakak ya, belum bisa jadi yang terbaik buat Lea. Luka harus sembuh. Setiap orang berusaha mengobatinya, meskipun dengan cara memohon. Aduh, gak bisa pak. Dari proyek baru masuk DP. Gak bisa, gak bisa. Tolong Pak, adik saya gak bisa sekolah kalau gak ada uang sekarang. Gimana ya? Ya udah, saya pinjamkan kamu uang buat bayar sekolah adik kamu ya. Anggap aja kamu paling rajin bekerja. Beneran Pak, makasih Pak. Tidak ada yang lebih bahagia selain cangkang harmonis yang utuh. Alhamdulillah. Kali aja. Ya.
Thanks ya, kalau gue nanti butuh lagi, nanti gue kabarin. Pak, ini berapa kali sehari minumnya? Yang ini 2 kali sehari sebelum makan, yang ini 1 kali sehari kapan saja, yang ini 3 kali sehari. Bismillah. Ma, Bapak mau mandi dulu ya? Kamu juga cepet mandi. Atau enggak ganti baju, belum mandi dari tadi? Enggak, yang begini dulu nyaman. Kamu ini aneh-aneh aja. Gak apa-apa. Kalian cepet sarapan. Sekarang aku tahu, cangkang yang kusebut bodoh itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Rasa hangat, rasa nyaman, dan rasa aman menjadi satu dalam dekapan malam. Nanti pada sibuk gak bisa makan bareng lagi. Wah, enak banget mah. Mama harusnya buka resto aja mah. Paling habis sama kalian. Oh mah, kalian di sekolah ikut lomba novel loh. Wah emang iya? Iya, doain kalian menang ya. Iya, amin. Kayak yang bakal menang aja. Menang dong, kan kalian jago. Iya gak mah? Iya, bener. Biasanya paling pertama kamu diam di gerbang. Itu gak penting sekarang. Yang penting aku punya kabar baik buat kamu. Jangan kaget ya, kamu dapat beasiswa buat pendidikan kamu. Hah? Serius? 2 rius malahan. Aku dapat spoiler dari Bu Siha. Makasih ya infonya. Kamu kemana? Mau kasih tahu dulu mama. Pulang duluan ya mas. Mau kemana kamu jam segini udah pulang? Biasanya kamu paling akhir. Mau antar mama check up. Duluan bang. Ayo siap.
Sayangnya aku telat menyadari bahwa rumah mewah bukan tentang harta yang berlimpah, melainkan adanya keluarga, tempat bersandar ketika hidup setajam duri di dalam cangkang yang keras. Bagaikan jiwa yang